itu di luar kelihatannya baik, tapi di dalam sebenarnya masih enggak. gitu-gitu Ya, aja. Yesus bilang, hai kamu orang munafik. Itu kan sebagai salah satu hati yang bertobat, cuman Tuhan yang tahu. Pertobatan diberikan kepada Tuhan selama kita masih bernafas. Apa kabar semuanya hari ini? Kita berdoa supaya teman-teman semua yang menyaksikan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya dalam damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus ya. Well, hari ini seperti episode-episode sebelumnya, kita akan ngobrol-ngobrol, punya topik yang menarik dan juga bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Way Out semuanya. Dan akan dijawab oleh seorang pastor yang kebetulan suami saya. Yeah. Bersama saya Amanda Zevanya dan juga... Dan saya Gideon Simanjuntak. Yes. Dan hari ini kita bakal ngobrolin satu topik nih, Beb. Oke, wis, topiknya ini. Gue demen nih kalau ada beb-beb lagi. Jadi topiknya ini adalah sesuatu yang apa ya, kayaknya kalau anak-anak muda denger tuh suka agak-agak, aduh gimana gitu rasanya. Berat gitu ya kan? Kayak berat. Satu hal yang berat, terus kayaknya aduh susah banget ya. Tapi sebenarnya adalah sebuah topik yang sangat diperlukan, apalagi kita hidup di akhir zaman ini gitu ya. Biasanya dan hari ini kalau ngomong soal berkat seneng ya. Berkat, semangat ya kan? Sukacita. Belum beres aja udah amin ya kan? Bener. Amin ya kan? Padahal belum tahu ngomongin apa. Dan hari ini kita bakal ngobrolin soal pertobatan. Pertobatan yang sejati. Pertobatan. Nah, kalau bicara soal pertobatan yang sejati berarti ada juga istilah pertobatan palsu. Palsu, betul. Ya nggak sih, ada gitu kayaknya kita juga kalau di pergaulan gitu ya, kayak misalnya bergaul sama teman-teman terus kayak enggak, gue udah nggak kayak gitu lagi, misalnya meninggalkan dosa yang lama. Terus teman-temannya suka bilang palsu lo, palsu gitu. Lo, sok kudus lo. Iya, sok bener lo, udahlah, ayolah. Nah, tapi soal pertobatan palsu, sebenarnya gimana sih terms ini kalau menurut kamu? Memang kalau bicara mengenai pertobatan yang sejati, pasti juga ada pertobatan yang tidak sejati. Pastilah kalau ada pertobatan yang memang benar-benar bertobat, artinya berkenan di hadapan Allah. Ada juga pertobatan yang memang istilahnya kalau orang gereja tuh bilangnya pertobatan tomat, ya kan? Tomat itu tempo-tempo tobat, tempo-tempo kumat. Tobat kumat ya? Ya, kumat ya kan. Kalau hari Minggu haleluya, tapi Senin sampai Sabtu halilintar. Halelupa juga? Ya, halelupa juga ya kan. Kalau hari Minggu dia penuh dengan Roh Kudus, tetapi di hari lain roh halus, ya kan. Nah, yang dimaksud dengan pertobatan palsu adalah pertobatan yang cuman sekedar di hari Minggu saja. Artinya pertobatan yang cuman ditampilkan di depan orang. Ada loh orang dalam tanda kutip, mohon maaf sebelumnya, melayani, beribadah di gereja, bahkan jadi MC, bahkan jadi pembawa firman, ya kan, tetapi kehidupannya jauh dari kata pertobatan. Artinya pencitraan only, apa yang ditampilkan di depan dengan apa yang ditampilkan di private life-nya itu sangat berbeda. Nah, yang Tuhan mau itu bukan sekedar apa yang kita tampilkan di umum, tetapi apa yang tidak ditampilkan di umum. Artinya apa yang kelihatan oleh orang banyak dengan apa yang tidak kelihatan oleh orang banyak itu sama. Bukan sekedar pencitraan. Bukan sekedar pencitraan. Artinya kalau di gereja puji Tuhan, di rumah juga puji Tuhan. Ada nggak ada orang hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan. Artinya pertobatan yang palsu itu hanya sekedar membuat orang enak di luar. Kelihatannya tuh, katanya dia berubah ya, kelihatannya dia bertobat ya, kelihatannya dia benar-benar sungguh-sungguh cinta Tuhan ya. Tetapi dalam hatinya, dalam tingkah lakunya saat nobody, nggak ada yang liatin, nggak ada yang perhatiin, kehidupannya jauh dari kata pertobatan. Jadi yang dimaksud dengan pertobatan palsu itu hanya sekedar menampilkan. Suatu hari Yesus bertemu dengan para ahli Farisi, ya kan, ya kan, ahli Farisi secara kasat luar, secara dari luar kelihatannya tuh keren banget. Mereka berdoa di pinggir-pinggir jalan. Hafal Taurat. Mereka memakai pakaian yang rohani. Bahkan mungkin kalau zaman sekarang kalau ketemu sama perempuan senggolan dikit, darah Yesus. Ya kan? Kayaknya langsung gak kudus gitu ya. Kan? Jadi tapi Yesus bilang sama mereka bahwa yang aku kehendaki bukan yang itu. Yang aku inginkan adalah hati kamu. Seperti itu. Aku ingin kamu tuh bukan hanya sekedar perbuatan kamu di depan umum, tapi hati kamu sama Tuhan. Ingat juga ketika suatu hari Yohanes Pembaptis membaptis banyak orang. Terus datanglah orang-orang Saduki, orang-orang Farisi,
Dan Alkitab bilang mereka itu Yesus, mohon maaf, Yohanes 14 ngomong gini, hai keturunan ular beludak. Ya kan, pikir Keras kamu. ya, keras banget ya, keturunan ular beludak loh dibilangnya. Karena Alkitab itu selalu straight to the point. Iya. Nggak ada sugar coat, Iya. nggak ada manis-manis. Yohanes Pembaptis tuh bilang straight to the point ke para ahli Farisi dan Saduki, karena dia tahu gitu bahwa dipikir dengan sekedar ikut baptisan tapi hati mereka nggak bertobat, kehidupan mereka nggak berbalik kepada Tuhan, dia pikir itu bisa menyelamatkan kehidupannya. So banyak orang berpikir yang penting kok kelihatan baik depan orang. Apalagi sekarang zamannya pencitraan, Iya. zamannya sosial media masif banget. Jadi pertobatan palsu kalau boleh gampangin bahasa sederhananya itu di luar kelihatannya baik, tapi di dalam sebenarnya Masih tidak. gitu-gitu Ya, aja. Terus bilang, hai kamu orang munafik. Hmm. Dari luar kamu kelihatan bersih, putih, tapi di dalam kamu justru kelihatannya sangat tidak bersih. Menarik ya, ini openingnya aja udah mulai, suasana udah mulai panas Udah nih ya. panas ya. Udah hot, udah mulai hot nih di sini. Waduh, hot. Kita langsung aja ya jawabin pertanyaan Cabainya berapa pertama. nih kalau hot? 15, level 15. Berarti karetnya 2 ya? Iya bener, spesial, ditandain. Kita langsung aja nih mau jawabin pertanyaan pertama dari pemirsa Oke. Way Out yang sudah masuk ke kita. Pertanyaannya gini, Hai Way Out, aku sudah berusaha untuk berubah, tapi kadang aku mengulang dosa yang sama. Apakah itu termasuk pertobatan palsu? Dia udah berusaha nih mau bertobat, tapi masih jatuh lagi dalam dosa. Itu pertobatan palsu nggak sih? Jadi sudah bertobat, ya kan? Terus tiba-tiba jatuh lagi, jatuh lagi, dan bertobat lagi. Nah itu pertobatan sejati tidak dimulai dengan sebuah air mata. Ya kan, banyak orang kan bilang cuma, wah dia nangis loh, dia nangis kejer. Kayaknya dia sungguh-sungguh bertobat ya. Kita nonton drama Korea, nonton India, nonton sinetron juga nangis kan. Bahkan motong bawang putih ya. Bawang merah. Bawang merah ya. Bawang merah pun juga nangis kan. Jadi pertobatan sejati itu tidak diakhiri dengan sebuah air mata. Yes, Allah menghargai air mata kita. Tetapi setelah dari air mata menangis misalnya kayak aduh gue salah nih, aduh gue nggak bener nih, gue nih udah buat nggak bener, nangis oke, Allah menghargai itu. Tetapi setelah menangis apa yang dilakukan? Nah kalau masih jatuh bangun kayak kata lagu jatuh bangun aku, ya kan? Kalau masih jadi dangdut ya. Kalau masih jatuh bangun, I know sebagai manusia biasa kita memang memproses hidup kita dan Allah menghargai itu. Allah tahu kok nggak mudah. Allah tahu tidak gampang untuk mengikuti karena standarnya Allah tuh tinggi sekali. Betul. Ya kan? Allah tuh pengen kita hidup sesuai dengan apa yang sesuai dengan apa yang difirmankan. Kita bilang gini, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Ya kan? Karena kita perlu memahami dulu, mengapa sih harus hidup kudus? Ya kan? Mengapa sih harus hidup dalam pertobatan? Karena banyak orang berpikir, jadi Kristen nggak gaul. Ya kan, jadi anak Tuhan tuh kalau ikut Tuhan sungguh-sungguh tuh kayaknya nggak keren deh. Gue masih muda, gue mau gaul, gue mau jalan-jalan, gue mau enjoy life. Dan banyak orang berpikir, kita kan dulu pernah muda kan, Sayang. Ya kan kita berpikir kalau nanti aku masih muda kok. Aku juga, aku 17 tahun kemarin. Aku 16. Oh iya, nah. Jadi banyak orang berpikir, contohnya aku kalau ngajakin orang, ayo pelayanan yuk, ayo gabung komsel yuk, ayo gabung gereja yuk. Pasti mereka bilang, nanti deh pak. Karena mereka berpikir nanti kalau sudah puas sama dunia atau sudah enjoy atau mereka nggak mau kemerdekaan mereka diambil. Nah sesungguhnya bahwa Tuhan ingin kita hidup dalam kekudusan. Tuhan ingin kita hidup dalam pertobatan karena semua larangan yang Alkitab tulis itu bukan untuk keuntungannya Tuhan. Yes, betul. Semua larangan yang Alkitab tulis itu untuk keuntungan kita. Contoh di jalan tol ada tulisan kecepatan maksimal 80 km per jam. Itu bukan buat keuntungan pengelola jasa tol, Betul. tapi untuk kita yang mengemudi. Iya. Karena pengelola jasa tol tahu kalau lebih dari 80 kemungkinan Resiko kecelakaan resiko lebih kecelakaan. tinggi. Ya. Contoh kalau kita lihat sebuah menara listrik, ya kan tegangan tinggi sutet, dilarang menyentuh tegangan misalnya 1 juta volt misalnya, terus kita bohong nih. Terus kita sentuh, ya kan? Terus tiba-tiba kita langsung tinggal pilih mau well done, mau medium rare, ya kan? Kayak steak ya. Steak. Jadi semua larangan yang Alkitab tulis itu untuk our own benefit. Karena pada prinsipnya Allah nggak bisa berubah, Allah nggak bisa tambah untung, Allah nggak bisa tambah rugi. Kita nyembah Dia, nggak nyembah Dia, Dia tetap Tuhan. Yes, Kita bertobat, nggak bertobat, Dia tetap Tuhan. Kita ke gereja atau nggak ke gereja, Dia tetap Tuhan. Prinsipnya bukan Tuhan yang butuh kita, tapi kita yang butuh Tuhan. Betul. So that's why mengapa kita harus hidup dalam pertobatan? Mengapa kita harus sungguh-sungguh bertobat? Sederhana gini, kalau lo mau hidup lo diberkatin,
bebas stres, bebas takut, bebas khawatir. Karena efek pertama dari dosa itu pasti Ketakutan. Betul. Insecure, nggak pede. Contoh, kita naik mobil, Beb, plat kita bukan sesuai dengan plat yang tetapkan pemerintah. Ganjil genap ya, mungkin kalau pemirsa yang di Jakarta paham banget nih. Oke, atau misalnya kita nggak bawa SIM, atau motor kita nggak bayar pajak. Kita pasti naik motor atau naik mobil, itu cari jalan yang nggak ada polisi. Tapi suatu hari kita pergi kan, surat lengkap, plat kita lengkap. Plat kita benar, sesuai sama tanggal. Mau polisi di kiri juga, mau polisi di kanan juga, kita akan pede. Karena kita nggak buat apa-apa. Nah untuk anak muda yang tadi yang jatuh bangun dan sebagainya, bagi aku cuma ngomong gini, kalau kamu mau mengalami kehidupan yang berbuah, bebas stres, bebas takut, bebas khawatir, bukan berarti nggak ada masalah, tapi menikmati segala kepenuhan dari Tuhan, kamu harus lebih sungguh-sungguh lagi, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan dari Tuhan. Karena manusia pasti nggak mampu. Kalau gitu, kalau misalnya mau menandakan pertobatan yang sejati, apa perlu dibaptis ulang ya? Kalau belum dibaptis, harus dibaptis. Karena tanda dari baptisan adalah mati bersama dengan Kristus, hidup bersama dengan Tuhan. Artinya kita punya manusia lama, itu di kolam baptisan. Ini sekedar joke, kalau dosanya banyak banget, tenggelamnya mungkin 1 jam. Ini nggak maksud apa-apa, cuma joke, oke? No baper, oke, nggak boleh baper di sini. Oke, so baptisan adalah tanda bahwa kita berkomitmen bahwa hidup ini I give it to you, Lord. Aku kasih sama kamu, Tuhan. Aku enough sama masa lalu dan aku mau ikut sama lahir kamu. baru istilahnya. Iya, mau lahir baru. Makanya saya istilahnya lahir baru. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita mau ambil dari 1 ayat, 2 ayat. 2 ya? Tepatnya, 2 ayat. Kalau buat kamu 1 Alkitab juga boleh, saya. Waduh, panjang dong. Besok kayaknya. Ini ayatnya teman-teman dari 2 Korintus 7 ayat 10 sampai 11. Aku bacain ya, ayatnya gini. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Ayat 11. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu, kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Itu ayatnya dari Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat Korintus yang kedua. Nah, sekarang pertanyaannya gini nih, ini berkaitan sama pertanyaan dari pemirsa yang berikut ini. Pertanyaannya gini, hai pastor, saya baru kehilangan seorang pacar. Oh, sad. Tapi malah saya merasa aku butuh healing. Tapi bagus nih. Healing. Tapi bagus nih. Baru kehilangan seorang pacar, tapi malah saya merasa ingin berubah menjadi orang lebih baik. Oh, nice. Itu termasuk pertobatan nggak ya? Jadi surat ke Paulus kepada jemaat di Korintus adalah ketika Paulus mengingatkan jemaat. Jadi Paulus sebagai rasul, sebagai penginjil, dia menegur jemaat dengan perkataan yang keras, perkataan yang istilahnya menyayat hati lah. Nah, jemaat itu marah, karena mereka nggak terima ditegur. Kan ada banyak orang cuman mau dengar kata-kata yang enak, yang manis di kuping ya kan? ya. Kalau di gereja dengar kata-kata berkat, ayat gue banget tuh. Kamu naik bukan turun, jadi itu gue banget, itu amin ya kan. Tapi kalau ayat bertobatlah kamu, itu buat lo, itu buat lo. Jadi pilih ayat tuh pilih-pilih. Nah, jemaat mereka marah sama Paulus, so mereka menyewa guru-guru palsu untuk meragukan kerasulan dari Paulus. Nah, Alkitab Paulus bilang gini, duka cita yang dari Allah menghasilkan pertobatan. Kalau istilah teologianya kerennya godly sorrow. Jadi ternyata ada duka cita yang datang dari Allah. Ya kan orang berpikir kan duka cita selama ini datang dari iblis. Tapi ternyata ada duka cita yang datang dari Allah. Ingat maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini sayang. Gimana maksudnya? Maksudnya ketika suatu hari Raja Daud dia habis melakukan sebuah dosa dengan Bathsheba dan membunuh suaminya Uria. So long story short, Nabi Nathan datang sama Raja Daud. Nabi Nathan bilang gini, kamu berdosa dengan sebuah perumpamaan, ada orang kaya punya banyak lembu dan sebagainya. Terus Daud itu langsung mengoyakkan pakaiannya dan langsung hancur hati. Nah, itu yang dibilang godly sorrow. Daud bertobat kepada Allah bukan karena dia takut masuk neraka, tapi dia bertobat kepada Allah. Godly sorrow itu artinya karena dia sudah melukai hati Tuhan. Sebagai contoh, kita kan suami istri, ya kan sayang. Suatu hari saya janjian sama istri saya di sebuah restoran.
dan saya waktunya mepet banget, kemungkinan besar bakal terlambat. Tetapi saya buru-buru supaya ketemu sama istri saya bukan karena saya takut dia marah, bukan karena aku takut kamu marah, tapi karena aku nggak mau kamu sendirian di restoran. Aku nggak pengen kamu sendirian, aku harus temenin kamu. Nah, atau misalnya aku menjaga hidup aku dengan atas anugerah Tuhan, menjaga kesetiaan rumah tangga, bukan karena aku takut kamu ketahui atau begini, tapi aku nggak mau kamu terluka. Nah, yang dimaksud dengan God is sore adalah dia merasa bahwa gue tuh udah lukain Tuhan. I have failed you God. Ya, gitu I have failed you God. Gue tuh udah nyakitin Tuhan. Kayak sebuah hubungan antara pasangan. Karena kita bilang dia mempelai pria, kita mempelai wanita. Kayak hubungan bahwa Tuhan terlepas dari ini dosa, tapi lu tuh udah baik banget sama gue. Lu tuh udah kasih gue hidup, udah kasih gue napas, udah kasih segalanya, tapi gue nyakitin lu. Nah, jadi yang maksud dengan God is sore adalah menyakiti hati Tuhan. Nah, menyangkut dengan pertanyaan soal anak muda tadi, pertama jangan sedih, oke, walaupun baru putus cinta. Karena kadang-kadang jangan dengerin lagu galau ya, jangan. Ya, Nanti tambah sedih. Tambah sedih, lagu galau, hujan, Hati-hati di jalan. natap di jendela, ya kan. Hujannya di luar, basahnya di sini. Ini studio nangis semua nih. So, yang dimaksud dengan tadi, Tuhan patahin hati kamu untuk menyelamatkan kamu dari sebuah hubungan yang salah. Tuhan patahin hati kamu untuk menyelamatkan kamu dari sebuah langkah menuju ke dalam sebuah kebinasaan. So, karena putus jadi lebih dekat sama Tuhan. Karena gue gak punya pekerjaan, gue jadi lebih rajin ke gereja. Karena gue punya penyakit, gue jadi cari Tuhan. Karena gue COVID, gue sama ini sibuk di kerjaan, tapi gue di rumah sekarang, jadi gue cari Tuhan. So for me, hal itu bekerja. Roma 8:28 dalam segala hal untuk mendatangkan segala kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Oke, nah ini juga dari anak muda lainnya nih. Karena gini. Oma-oma nggak ada oma-oma? Ini acara anak muda. Anak muda ya? Oh yes. Tapi kalau oma mau nonton juga nggak apa-apa loh. Mau ajak omanya nonton boleh. bareng, nonton way out nggak apa-apa banget. Seperti ada masalah ya, gigi oma hilang. Tapi ini kayaknya bukan masalah oma-oma deh. Aduh ini gini. Ceritanya gini. Kak, aku seorang pemabuk dan suka melawan orang tua. Drunken Master. Gimana lagunya? Oke, lanjut. Aku seorang pemabuk dan suka melawan orang tua. Sampai suatu hari aku mengalami kecelakaan motor. Oh, terus botol minuman ya? Enggak ya? Aku kecelakaan. Kayak kecelakaan motor. Terus minta ampun sama Tuhan. Apa ini yang dimaksud duka cita menghasilkan pertobatan? Ya, aku percaya bahwa Tuhan tuh sayang banget sama kita. Ya kan, kayak kita punya anak gini, kadang-kadang dia kan nakal kan. Kadang-kadang kita harus suatu hari kan kita beliin dia mainan dan gini main terus kan. Terus kita pulang, gini papa mama pulang. Terus dia kayak sibuk sama mainan. Ya kan, so kadang-kadang berkat yang Tuhan kasih justru menjauhkan kita dari sang sumber berkat. Ya kan? Kita sibuk sama berkatnya ya. Sibuk sama berkat. Yes. Kita terlalu mencintai ciptaannya sampai melupakan penciptanya. Sang pencipta. Kita terlalu mengasihi berkatnya sampai melupakan sang sumber berkat. Nah, balik ke Gene, dia main kan. Padahal mainan itu datang dari kita kan. Terus kita ambil mainannya karena mainan itu menghalangi dia ke kita. Dia kehilangan fokus sama kita. Nah, so kadang-kadang Tuhan tuh melakukan sebuah intervensi dalam kehidupan anak muda. Percaya deh bahwa apapun yang terjadi, baik pemecatan, baik rasa sakit, baik keadaan yang tidak menyenangkan, bahkan jatuh, atau bahkan mungkin naik motor kecelakaan dan sebagainya, bahwa Allah itu bekerja. Nggak ada yang kebetulan. Amen. So I believe bahwa hal tersebut kalau kita sebagai anak Tuhan, kita meresponi bahwa Tuhan mau do something. Ya kan? Amen. Dengan kejadian itu dia jadi berhenti mabok. Ya kan? Dengan kejadian itu dia jadi berhenti ngelawan orang tua. Kayak COVID-19 ini kan 2 tahun belakangan ini membuat orang menjadi makin rendah hati. Yes. Dulu kan sebelum ada COVID-19 kan orang lupa diri. Tapi dengan ada COVID-19 kita jadi takut sama namanya kematian, kita jadi cari Tuhan. Yes. Benar. Nah, kalau misalnya orang-orang nih yang mau menunjukkan pertobatannya gitu ya, terus dia akhirnya oke deh ikut pelayanan deh, aktif ke gereja deh. Nice. Itu termasuk lahir baru nggak sih? Atau apa ya? Menurut kamu gimana?
Kan soalnya banyak loh sekarang anak-anak muda tuh yang kayak oke deh gue udah capek hidup yang ngaco, yang asal-asalan. Yes. Gue mau pelayanan deh, gue mau aktif di gereja deh. Menurut kamu tuh gimana? Itu kan sebagai salah satu hati yang bertobat, cuman Tuhan yang tahu. Hmm. Tapi buah dari pertobatan kita dapat dirasakan oleh orang banyak. Kalau kita ngomong gue bertobat, tanya sama istrinya, tanya sama suaminya, tanya sama anaknya, tanya sama supirnya, tanya sama pembantunya, tanya sama teman-teman kantornya. Karena kalau cuma sekedar ngomong bertobat tapi perbuatannya tetap sama, cuma ngomong doang. Sama kayak orang jual obat, ya kan, tukang obat, ayo beli, yang mati bangkit, yang bangkit mati dan sebagainya. Wedan. Iya kan, jadi ketika kita bertobat, buahnya itu pasti jelas. Contoh, suatu hari Yesus bertemu dengan seorang pemungut cukai, namanya Zakheus. Zakheus dia orang yang gak terlalu tinggi, semampai. Semeter tak sampai. So, oke, mantap. So, suatu hari Yesus datang ke rumahnya. Nah, buah dari pertobatan Zakheus apa? Dia bilang sama Yesus, Guru, setengah dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Yeah. Dan jikalau ada orang yang pernah aku peras, akan kubalaskan 2 kali lipat. Bukan 4 kali lipat ya? 5 kali lipat. Aku balaskan 5 kali lipat. So, dia bertobat dan dia mengubah kehidupannya. Itu yang dimaksud dengan pertobatan. Jadi anugerah Tuhan datang sama kita sadar bahwa kita salah dan kita berbalik. Metanoia. Metanoia sebuah kalimat artinya berbalik arah. Tadinya ke situ jadi begini. Berbaliknya 180 derajat ya? Betul. Bukan sekali. 360 derajat 360 ya? 360 derajat sama saja. Muter balik lagi kalau 360 derajat. Jadi dia kembali. Dulu tuh dalam kitab Wahyu begini, ingatlah betapa dalamnya kamu telah jatuh. Bertobatlah dan kembali lakukan apa yang dulu kau lakukan. Ada orang dulu cinta Tuhan, rajin ke gereja, rajin berdoa, punya saat teduh. Satu hari karena masalah, karena beban hidup, jadi lupa sama Tuhan. Nah, ketika kita bertobat, ingat lagi apa yang dulu lakuin, kasih mula-mula, cinta mula-mula, and do it, lakuin lagi. Oke, nah tapi kan yang bicara soal pertobatan ini kaitannya sama keselamatan kan? Udah pasti ya kan, pertobatan apalagi pertobatan yang sesungguhnya, pertobatan yang sejati adalah menghasilkan keselamatan gitu kan. Nah kalau misalnya ini kan kayak ini nih Beb, nih aku bacain aja ya pertanyaan dari pemirsa Way Out ini. Jadi ada tetangganya nih. Ini udah sampai tetangga ya? Ini mungkin dia pengurus rukun tetangga kali ya, pengurus RT kayaknya. Tahu nih hidup nanti dari kampung ini kayaknya, paguyupan ini. Ini Karang Taruna nih. Pastor, tetangga saya semasa hidupnya nggak pernah mau percaya sama Tuhan. Lalu waktu dia udah mau meninggal, dia minta pengampunan sama Tuhan. Nah, orang yang seperti ini bisa memperoleh keselamatan nggak sih? Ini baru bertobatnya minta ampunnya di akhir-akhir hidupnya. Kalau kata orang enak banget hidupnya gitu ya. Iya ya. Ngaco. Detik-detik mati, bertobat, terima Yesus. Terima Yesus, masuk surga apa enggak? Tapi memang makanya dia bilang itu gospel, dia bilang Injil. Injil itu artinya sebuah berita yang amat sangat indah, sampai-sampai orang nggak percaya. Karena saking indahnya, saking beautifulnya, saking luar biasanya. Contoh di Alkitab, ketika Yesus at the cross, disalib, ada 2 orang penyamun. Yeah. Gesmas dan Desmas. Beberapa kitab teolog bilang itu Gesmas dan Desmas. Yang di sebelah kiri tetap dalam kepahitannya, dalam bitternya, dan bilang kalau engkau memang raja orang Yahudi, kau anak Allah, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Tapi di sebelah kanan, namanya Desmas, dia berada bersama Yesus, dia bilang gini, kita memang layak lakukan ini, kita memang layak, kita memang berdosa. Iya, tapi orang ini enggak. Dibilang guru, Tuhan, dibilang kalau engkau datang kedua kali, ingatlah kan. Iya. Yesus bilang apa? Yesus bilang gini, apa? Tiba-tiba lu bilang gini sama gue. Masa hidup lu enak seenak-enaknya mau-maunya lu aja, udah ujung-ujung minta tolong gue. Atau Yesus bilang gini, oh iya udah baptis dulu deh. Gimana baptis Yesus? Lagi di sini. Atau ikut pendama kita enggak? Yesus bilang apa? Hari ini juga. Kita sama-sama ngopi-ngopi cantik di Firdaus. So, pertobatan diberikan kepada Tuhan selama kita masih bernafas. Tapi don't get me wrong, oh kalau gitu gue sembarangan aja dong.
Kalau gitu gue ngaco aja dong. Masalahnya we never know kapan kita dipanggil Tuhan. Tiba-tiba lagi ngobrol, tiba-tiba dep. Aku suatu hari ketemu sama orang di depan rumahku, ada warung. Di depan rumah kamu, gimana? Rumah dulu sebelum kita nikah. Oh iya betul. Di depan rumah aku. Detektif ini. Tiba-tiba langsung jadi pembicaraan, di mana tuh rumahnya? Gitu ya. Aku pulang, terus masih ketemu pagi-pagi. Masih ketemu, masih ngobrol. Terus aku tidur, terus tiba-tiba rumah rame. Tiba-tiba dia udah ditemukan meninggal. Atau ada orang yang di pagi masih sehat, di kantor masih ketemu, tiba-tiba dapat WA udah dipanggil Tuhan. It's why kita perlu bertobat setiap saat. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu. Kalau mati dipanggil Tuhan, kalau mati ada WA kan enak. Shalom warga bumi, 3 jam lagi kamu mati. Wah enak, langsung telepon pendeta. Pendeta baptis saya ya, saya mau bertobat, tapi kan we never know. Seperti itu sih. Jadi intinya memang pertobatan itu adalah sebuah proses seumur hidup ya, continuously. Betul. Jadi makanya That's juga why I love you. makanya juga dibilangnya hidup dalam pertobatan. Jadi pertobatan bukan one time kayak apa ya? Kayak kalau misalnya kita transaksi M-banking kan suka ada one time password tuh, habis itu udah nggak berlaku lagi gitu kan. Jadi memang pertobatan itu adalah sebuah usaha, sebuah gaya hidup bahkan. Betul, ya. gaya hidup. Gaya hidup artinya udah harus nempel, melekat dan harus terjadi berulang-ulang setiap hari, setiap saat di saat Semakin kita hari semakin serupa segambar dengan Tuhan. di saat kita tentunya masih dikasih kesempatan untuk bernafas. Karena kita nggak pernah tahu kapan tiba-tiba kita dipanggil sama Tuhan, ya nggak sih? Suatu hari Yohanes Pembaptis membaptis banyak orang. Terus datanglah orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, dan Alkitab bilang mereka itu Yesus, mohon maaf, Yohanes Pembaptis ngomong gini, hai keturunan ular beludak. Sebelum lebih lanjut lagi kita bahas topik soal pertobatan yang sesungguhnya atau pertobatan yang sejati sambil juga jawabin pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Way Out yang udah masuk ke kita nih. Aku pengen ngingetin kalau misalnya ada teman-teman semua yang pengen ngajuin pertanyaan atau misalnya juga masukan atau apapun itu, boleh langsung aja hubungi kita di sini. Di bawah sini. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau curhat, mau ada pertanyaan yang pengen kita jawab ingin menyampaikan rasa rindu kepada seseorang? Enggak. Bisa, ya? Yang pengen nanti kita jawab misalnya sesuai sama topik dari tema di Way Out selanjutnya, boleh banget langsung aja ke sini kita tampung buat nanti kita bahas, kita jawab lebih lanjut lagi dalam Way Out episode That's selanjutnya. why namanya Way Out, jalan keluar. Betul Kalau sekali. lagi nggak ada mentok, mau buat apa bingung, Nonton Way Out aja. nonton Way Out. Sambil baca Alkitab jangan lupa. Ya, of course dong. Libur kursus. Of course, libur khusus. Of course, libur. Itu jokes yang cuma dia doang yang ngerti teman-teman. Oke, mantap ya, siap. Kenapa kacang? Why not? Oke, kita bahas selanjutnya ya. Soal pertobatan, soal pertobatan yang sejati, pertobatan yang sesungguhnya. Ada satu cerita di Alkitab yang pasti teman-teman semua juga udah familiar banget sama cerita ini. Kayaknya dari kita sekolah minggu udah diceritain, terus kita mungkin ikut youth Yunus di gereja. Kan? Bukan, itu ada lagunya. Ada lagunya. Ikan apa yo? Ikan besar. Tapi kita tuh dari kecil suka dibilang ikan paus. Ikan paus. Padahal nggak tahu juga ikan apa, cuman ikan besar. Ya gitu deh. Oke, jadi ini cerita yang udah kita familiar banget pastinya ya, dari kita sekolah minggu tuh udah sering dibahas, terus juga di gereja juga banyak pendeta yang juga sering bahas soal ini. Ini soal kisah dari anak yang hilang, perumpamaan soal anak yang hilang. Itu kalau nggak salah ada di Lukas 15 ya. Itu Yesus lagi menyampaikan perumpamaan-perumpamaan tentang domba yang hilang, koin yang hilang, terus ada juga soal anak yang hilang gitu. Nah, bicara soal dari kisah anak yang hilang ini, iya nggak sih kalau misalnya kan anak yang hilang dia tuh udah ngabisin harta papanya ya kan. Papanya belum mati. Papanya belum meninggal udah minta warisan. Terus abis itu dia dapat warisan, dia malah keluar, dia foya-foya, hidup nggak benar. Perempuan dan sebagainya. Betul, terus sampai akhirnya udah habis harta dan segala macam, sampai akhirnya ngasih makan babi, piara makan dari makanan babi. Iya, makanya udah hancur-hancuran. Terus akhirnya ingat sama papanya, oh iya
Padahal di rumah bokap gue banyak Kan makanan. pegawai bokap gue aja hidupnya lebih baik dari gue. Iya, udah deh gue pulang aja deh, gue pulang gitu. Bahkan tapi di perjalanan pulang dia belum nyampe ke papanya yang lari duluan sama dia untuk peluk dia dan bahkan suruh siapin pesta buat dia gitu kan. Nah, berarti kalau misalnya kayak gitu bisa nggak sih disimpulin kalau gitu ya sekarang nggak masalah dong kita bikin dosa gitu. Misalnya hari ini bikin dosa nggak apa-apa kali ya, nanti tinggal bertobat, tinggal minta ampun gitu. Kan diterima kok, malah dibikinin pesta, malah lebih baik hidupnya. Habis itu disuruh kasih cincin, dipakein jubah gitu kan kalau dari kisah anak yang hilang. Gimana tuh? Memang kalau lihat secara kacamata manusia, artinya maunya dia, itu menunjukkan bahwa berarti kita bisa sembarangan sama dosa. Sebenarnya bahwa kisah anak yang hilang, tadi kamu bilang dirham yang hilang, juga mengenai domba yang hilang, itu bicara mengenai karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengenal anak yang tunggal. Bahwa kekristenan berbeda dengan kepercayaan yang lain, bahwa kepercayaan yang lain manusia cari Tuhan. Tapi kekristenan Tuhan yang cari manusia. That's why Yesus datang ke dunia. Nah, bicara mengenai anak yang itu bicara mengenai betapa besarnya kasih Bapa sama kita manusia. Bahwa dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu adalah sebuah benang merah bahwa manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaannya, manusia sadar tanpa Tuhan manusia nggak bisa mencapai surga. That's why Allah membangun sebuah grand design yang paling besar, sebuah misi penyelamatan untuk menyelamatkan manusia. Karena manusia ini menjadi master atas dagingnya. Semenjak manusia kalah atau jatuh di dalam Taman Eden, maka manusia itu diikat oleh yang namanya Paulus bilang gini, aku ingin melakukan yang baik. Sering gitu kan, pengen baik tapi justru berbuat Malah yang salah, jahat yang aku lakukan. ya kan? Kalau istilah anak muda zaman sekarang gimana dong pastor? Roh sih memang kuat tapi daging penurut, ya kan? Roh memang penurut tapi daging lemah. Oh iya benar. Oh, iya. Iya, makan siang tampaknya nih. Roh memang kuat tapi Roh memang penurut. roh memang penurut tapi daging lemah seperti itu. Nah, so itulah gunanya ada pasangan untuk meluruskan ya kan? Ada jemaat amin 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 amin, nggak salah ya kan? Iya bener banyak tuh kayak gitu. Nah, so Tuhan mau kita anugerahnya, kasih karunia-Nya, kebaikannya bukan membuat kita menjadi license to doing sin. Kebaikan Tuhan bukan membuat kita bisa berbuat dosa. Sebagai contoh, kita udah mandi, udah bersih, udah ganteng kayak suamimu ini. Wis. So udah bersih, udah oke, udah keren, kita kan nggak mungkin balik lagi main kotor. Ya kan? Artinya nggak mungkin kembali lagi kalau Alkitab bilang babi kembali kepada muntahannya. Nah, so mari melihat sudut pandang anak yang hilang itu bukan sebagai kesempatan untuk berbuat dosa, tapi kesempatan bahwa Tuhan tuh sayang banget sama gue. Tuhan tuh cinta banget sama gue. Tuhan tuh mengasihi gue dengan sedemikian rupanya. Bahwa mari melihat sebagai contoh bahwa kita tuh berharga. Kalau kita tahu kita berharga, kita nggak akan main-main sama hidup kita. Contoh, kalau kita tahu kita ini seseorang yang memiliki value, kita memiliki kehidupan yang menjadi berkat, dampak buat orang lain, kita akan sayang sama hidup kita. Kita nggak akan berpikiran untuk bunuh diri, kita nggak akan berpikiran untuk hidup kita ini sia-sia dan sebagainya. Karena kita tahu kita berharga, karena kita tahu kita mahal. Jadi kalau anugerahnya melimpah, kalau ujung-ujungnya diampunin, gue ngaco aja deh. Nanti kalau gue udah tua, baru gue bertobat. Sayangnya nggak semua orang punya banyak. Aku inget banget, aku pernah baca tulisan di sebuah baju orang. Muda, poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak ya, muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu beli di mana ya? Kalau ada di toko online boleh juga dibeli kan. Yang ada artinya kan muda cinta Tuhan, tua tinggal dalam pemeliharaan Allah, mati baru masuk surga. Amin. Dan by the way cinta Tuhan itu tetap bisa gaul kok. Cinta Tuhan itu tetap bisa keren, tetap bisa nongkrong di mall, tetap bisa jalan-jalan, tetap bisa jadi anak muda, tetapi yang kerennya nggak buat hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Seperti itu sih. Yes, dan apa ya, maksudnya anugerahnya Tuhan, kasih karunia Tuhan itu memang dikasih sama kita secara free, tapi bukan berarti murahan ya. Betul. Barang yang gratis belum tentu murahan, kayak misalnya kita dikasih
Misalnya kita orang biasa aja nih gitu, terus tahu-tahu kita dapat ketiban apa namanya, ada orang kaya banget, konglomerat, baik banget, tiba-tiba ngasih kita mobil Ferrari gitu. Cepat-cepat bilang amin. Cepat-cepat bilang amin, ayo. Amin, semua amin, 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 amin. Jadi Ferrari yang kemarin disita Bareskrim bukan ya? Coy. Oh, bukan ya. Ini maaf ya kalau nggak boleh tolong dihapus ya. Jadi apa namanya, ada orang ada orang kaya tiba-tiba ngasih kita mobil Ferrari, kan bukan berarti kita bisa pakai dengan sembarangan gitu kan, tapi justru kita jaga baik-baik, jangan sampai lecet, jangan sampai jangan sampai ketabrak. Misalnya mobil kita tadinya kan bannya 4, yang satu kotak, yang satu runcing, terus mobilnya udah ditabrak kiri kanan, terus dikasih mobil Ferrari. Bagi aku itu sebuah penjelasan yang sangat tepat. Ya, sebuah, maksudnya kasih karunianya, kasihnya, cintanya sama kita tuh memang kita bisa dapetin secara cuma-cuma, tapi harus kita jaga dengan baik gitu. And by the way, mengenai soal keselamatan, saking mahalnya keselamatan, semua uang di muka bumi, seluruh uang konglomerat, Elon Musk, Bill Gates dan teman-temannya dikumpulin uangnya jadi satu, nggak bisa beli keselamatan. Saking mahalnya keselamatan. That's why Allah kasih dengan dalam tanda kutip cuma-cuma. Tetapi dibilang cuma-cuma itu nggak cuma-cuma juga, karena ada yang bayar. Misalnya, gue makan gratis loh. Bukan makan gratis, karena seseorang bayar makanan itu. Betul. Kita diselamatkan bukan karena dengan gratis, karena Yesus mengorbankan. Dia pilih jalan yang paling brutal untuk mati di kayu salib. Ada nggak sih dosa yang nggak bisa diampunin, Beb? Walaupun udah bertobat gitu, udah minta ampun, terus udah berusaha bertobat, tapi ada nggak sih satu dosa yang wah ini udah unforgivable punya deh pokoknya? Yang dimaksud dengan dosa yang tidak diampuni, memang Alkitab menyebut satu kalimat, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Artinya bahwa untuk sampai di tahapan menghujat Roh Kudus itu butuh sebuah teologinya gini, butuh sebuah tetapan, langkah demi langkah yang nggak segampang itu. Contohnya sederhana, menghujat Roh Kudus itu seperti ini. Tuhan tuh udah berkatin kita udah ngalamin perjumpaan sama Tuhan, kita udah menikmati semua all the grace, favor, kebaikan Tuhan, kita udah menikmati segala kebaikannya, terus kita tahu itu datang dari Tuhan. Kita hampir mati, Tuhan selamatin, kita hampir ini, Tuhan selamatin. Pokoknya orang tuh lihat hidup kita, Tuhan tuh sayang banget ya sama dia. Dan kita tahu itu Tuhan. Terus kita tinggalin Tuhan, lari dari Tuhan, terus mau menyembah ilah yang lain, terus kembali lagi sama Tuhan, terus begitu lagi. Itu pun juga masih ada beberapa tahapan. Tapi yang artinya menghujat Roh Kudus, karena Roh Kudus yang berdoa. Doa kita, kadang-kadang kita cuma nangis kan, nangis nggak bisa ngomong. Roh Kudus itu yang menyampaikan keluhan-keluhan yang tak tersampaikan. Wah, kalau bicara soal Roh Kudus nih bisa jadi satu episode sendiri lagi nih ya. Kayaknya bakal panjang banget dan dalam banget juga bicara soal Roh Kudus, so we just leave it there. Untuk mungkin nanti cuma ngomong garis besarnya. Iya, mungkin nanti kita bisa bahas lebih dalam di episode Way Out selanjutnya bicara soal Roh Kudus gitu ya. Nah, sekarang kadang gini, orang tuh yang udah kayak tadi kita bahas di awal kan, orang tuh yang udah hidupnya jatuh dalam dosa, terus dosa itu pertama kali yang dimunculkan oleh dosa dalam hidup kita adalah ketakutan kan. Ketakutan, terus rasa insecure, terus kita jadi kayak nggak percaya diri bahkan untuk berdoa aja kita rasanya malu gitu. Kayak ngerasa nggak layak kan, kayak aduh gue udah nyakitin hatinya Tuhan, gue udah kotor, gue udah hina. Kalau udah di gereja duduk paling belakang. Iya, gue nggak layak. Maaf, di belakang nggak ada maksud. Gue nggak layak lagi, Tuhan emang masih mau dengerin gue ya gitu. Padahal mungkin hatinya dia tuh sebenarnya udah haus banget, udah rindu banget buat balik sama Tuhan gitu. Nah, yang diserang pertama kan adalah soal kepercayaan diri kan, kepercayaan diri, terus juga gambar dirinya udah dirusak duluan, rasa takut gitu. Nah, sekarang kita pengen bahas soal gimana sih untuk membangun kepercayaan diri lagi dalam Tuhan setelah kita hidup dalam pertobatan. Ketika Adam pertama kali jatuh dalam dosa, Alkitab bilang dia langsung sadar telanjang. Kan selama ini Alkitab bilang Adam dan Hawa mereka ya telanjang, nggak pakai apa-apa gitu. Karena mereka tahu bahwa hidup mereka berpadanan dengan Tuhan. Mereka ngobrol, mereka chit-chat. Mungkin Allah pada masa itu dengan Adam dan Hawa seperti kita sekarang lagi nongkrong-nongkrong seperti itu. Mungkin. Nah, mungkin. So, ketika mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan benar, ketakutan mulai masuk. Ketakutan mulai, rasa malu mulai masuk, mulai menguasai mereka. Nah, ketika saya sudah bertobat, ada yang namanya
guilty past, sebuah rasa bersalah tentang masa lalu. Nah itu yang Paulus bilang gini, tetapi aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang ada di depanku dan berlari-lari kepada panggilan surgawi, mahkota yang telah disediakan. Paulus itu terkenal namanya Saulus. Dia seorang penganiaya, dia seorang pembunuh, dia seorang yang benci banget. Pada masa itu kekristenan disebut sebagai jalan kebenaran. Benci banget sama orang-orang yang mengikuti Yesus. Nah, ketika dia menjadi rasul, ketika dia berjumpa dengan Allah dalam sebuah perjalanan di Damsyik, matanya dibutakan, namanya dari Saulus menjadi Paulus. Ketika dia berjumpa dengan Allah, dia berkata, aku melupakan apa yang ada di belakang. That's why Tuhan taruh mata di depan, bukan di belakang. That's why dalam sebuah mobil kaca depan jauh lebih besar daripada kaca spion. Gak pernah lihat mobil spionnya besar, gede banget, terus kaca depan kecil. Buat ngintip. Ya kan? That's why dibilang ya masa lalu di belakang. So bagi yang para pemirsa Way Out yang hari ini merasa bersalah, yang udah hidup benar, yang sudah ke gereja, I know kok iblis suka condemn. Intimidasi. Senjata terbesar iblis kan adalah intimidasi. Tapi senjata besar Tuhan adalah ya pengampunan, kasih karunia. Setiap kali kita lagi doa, iblis kan suka bisikin kan. Ingat loh, dulu buat apa? Alah, emang Tuhan masih mau dengerin. Ya kan? Atau setiap kali kita lagi ngomong sama orang, Tuhan tuh begini. Terus tiba-tiba ada iblis yang ngomong kayak, alah, lu kan dulu juga sama dan sebagainya. So ketika iblis, aku suka banget sebuah kutipan gini. Ketika iblis mengingatkan mengenai masa lalu kita, ingatkan iblis mengenai masa depan. Api neraka. Iya kan? Kita iblis bilang, lu kan dulu gak bener, lu kan begini. Bilang sama iblis, memang dulu gue gak bener. Akuin aja memang gue gak bener. Tapi by the grace of God, by the blood of Jesus, oleh darah Yesus, oleh pengampunan Yesus, aku dibenarkan. And by the way iblis, bagaimana dengan masa depan kamu? Itu pasti iblis pasti lari karena dia tahu bahwa masa depannya adalah dibakar dalam kekekalan. Mengapa iblis mengintimidasi kita? Karena iblis tahu dia nggak gini. Iblis nggak bisa menyerang Allah. Dia tuh benci banget sama Allah. Iblis tuh benci banget, benci sebenci-benci sama Allah. Karena dia nggak bisa menyerang Allah, dia menyerang yang dikasihi Allah. Siapa yang dikasihi Allah? Kita, ciptaannya. Saudara dan saya, seluruh para pemirsa Way Out dimanapun saudara berada, apapun level kehidupan kita, apapun yang sedang kalian hadapi, Tuhan sayang sama kamu, Tuhan cinta sama kamu, Tuhan mati di kayu salib, bahkan Tuhan pilih jalan yang paling brutal untuk selamatin kamu. Dia tinggalin surga untuk selamatin kamu. Bahkan aku punya iman, keyakinan yang kuat kalau cuma ada satu Gideon dan Amanda di bumi, Tuhan akan tetap datang. Akan tetap datang, akan tetap ngambil kayu salib itu dan akan tetap naik ke kayu salib. Dia Allah dengan segala kemahaannya, yang tak terbatas menjadi terbatas, yang pemimpin, orang yang berkuasa menjadi pelayan, dan dia dicambuk, disiksa cuma untuk menunjukkan bahwa dia sayang. So bagi para pemirsa Way Out yang mau bertobat atau sedang bertobat dan hari-hari ini sedang diintimidasi, hari ini sedang diingatkan dosa masa lalunya, maju terus, jalan terus. Tuhan sayang kamu, Tuhan mau pakai kamu, dan semua orang suci punya masa lalu, semua orang jahat punya masa depan. Yes, amin. Nah tapi kalau misalnya aku mungkin mau nambahin sedikit ya soal intimidasi kayak gini, karena iblis itu juga adalah sosok pribadi yang juga ngerti firman. Makanya dia adalah pribadi yang sangat mengerti firman Tuhan, dan karena dia bapak segala pendusta, dia nge-twist firman Tuhan sama kita gitu kan. Salah satu korbannya adalah Adam. Korban pertamanya, dia ngerti kata-kata yang Allah ucapkan sama Adam, ditwist sama dia kepada Hawa, sehingga jadinya manusia jatuh dalam dosa. Kelihatannya firman padahal bukan. Yes, makanya itu jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang juga berjuang hidup dalam pertobatan, kita mesti kenal juga sama firman Tuhan. Betul. Supaya kita nggak bisa ditipu sama iblis. Alkitab bilang umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Betul. Jadi intinya adalah kita juga tetap mesti kenal sama firman Tuhan supaya kita nggak bisa ditipu dan nggak bisa diintimidasi lagi oleh iblis atas pertobatan kita. Bible udah.
Betul, read your Bible. Nah, kalau gitu nih, ini ada pertanyaan dari pemirsa WA juga nih. Pertanyaannya Banyak gini. pertanyaan hari ini ya. Banyak. Ini topiknya kan aku bilang, topiknya tuh hot sebenarnya. Hot gitu. ya. Nah, topiknya, pertanyaannya gini. Halo Pastor, saya dikenal sebagai seorang pembuat onar. Tapi saya pengen pergi ke gereja. Tolong minta solusi agar saya tidak ditakuti orang-orang yang ada di gereja soal penampilan dan reputasi saya. Gereja adalah tempat gereja adalah tempat bukan untuk orang sempurna. Gereja tempat untuk orang yang butuh diselamatkan. Yesus itu adalah pemungut sampah, kita adalah sampahnya. Dia ahlinya mengubah yang broken, yang hancur, yang gak layak. Suatu hari ada seorang perempuan berzina yang orang udah siapin mungkin dia dengan batu karena hukum Musa bilang kalau ketangkep timpukin dengan batu. And by the way, prianya lolos kan, cuma wanita yang kena. Iya benar, gimana sih? Cuma mau anaknya doang. So Yesus angkat dia, Yesus panggil dia dengan sebutan sebuah panggilan dalam bahasa aslinya. Dia nggak bilang wanita, perempuan, tapi sebuah panggilan yang paling tinggi. Bahkan dalam keadaan dia berdosa, Yesus panggil dia dengan sebutan yang paling tinggi. Satu hari Petrus setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus panggil Petrus, Simon anak Yohanes. Dia nggak panggil Petrus dengan nama di masa lalunya, tapi dia panggil Petrus dengan nama di masa depannya. Bahwa Yesus mengasihi dia. Iblis tahu nama kita, tapi dia memanggil kita dengan dosa kita. Contoh, penipu lo, lo pezina lo, pemabuk lo. Tapi Tuhan tahu dosa kita, tapi dia panggil kita dengan nama kita. Dia mengasihi kita. Nah, untuk kamu yang sedang mau bertobat, mungkin kamu hari ini, suatu hari aku ke gereja sayang, terus ada anak pang. Anak pang yang wah begini. Rambutnya mohawk, Ya, anting, tato semua. Dan dia ke gereja. Dan aku kaget banget. Karena aku bilang itu masih jadi worship leader. Terus habit manusia yang biasa kan. Dia duduk, terus kiri kanan ada ibu-ibu. Terus ibu langsung lihat begini, terus langsung ambil tasnya. Terus langsung pindah. Gitu. Terus yang di belakang juga begitu. Nengok, terus langsung pindah. Dan gak berapa lama kemudian anak pang itu keluar dari gereja. Aku sebagai tuh kayak pengen, aduh jangan pergi dong. Nah, kadang-kadang judgmental spirit menghakimi itu kadang-kadang orang dunia kadang lebih bisa mengasihi, tapi orang gereja kadang-kadang malah lebih mudah menghakimi. So, Yesus bilang gini, aku datang untuk orang berdosa. Aku nggak datang untuk orang yang udah benar. Ada 100 domba, 1 hilang. Yang 99 Yesus tinggalin, yang 1 dia cari. Bukan berarti yang 99 nggak penting. Tapi yang 99 ini udah benar. Yang 1 ini belum benar. Yesus cari. That's why tadi kan kamu bilang kan dirham yang hilang, koin yang hilang, anak yang hilang. Selalu tentang sesuatu yang hilang. Ketika kita lari dari Tuhan, pasti sesuatu hidup kita hilang. Pasti. Orang yang lari dari Tuhan, sesuatu dalam hidupnya itu akan hilang. Apapun itu yang dia punya, sesuatu akan hilang. Karena iblis rajanya, dia akan menyedot, dia akan bikin kita rata sama tanah. So untuk kalian yang hari ini sudah mau bertobat, tapi punya reputasi yang gak benar, punya masa lalu yang gak benar, ingat kisah mengenai Paulus. Paulus ketika pertama kali dia bertobat kan, even para disciple-nya Yesus aja, para murid-murid aja, mereka kayak, aing bener nih. Buktikan bahwa kamu sudah benar-benar bertobat. Jalan terus sama Tuhan, jangan baper karena memang Tuhan sudah ampuni tapi ada konsekuensinya. Kamu udah terkenal buat ini, ya buktikan. Slow but sure orang akan lihat. Dan hopefully bagi semua orang para anak Tuhan, kalau ada orang jahat bertobat, kita harus rangkul. Kalau ada orang gak benar bertobat, kita harus peluk. Bukan malah orang gak benar bertobat, kita langsung gak benar nih, ngaco. Karena Tuhan sayang siapapun. Yes, betul, setuju sekali. Nah, sebagai pertanyaan terakhir nih di episode agak ini ya kalau setiap dengar pertanyaan tapi ini seru banget. Karena hatiku tuh denger gitu tuh, aduh gimana gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih ya. Pertanyaan terakhir di episode Way Out kali ini soal pertobatan yang sesungguhnya. Jadi kita sama. Gak penting ya.
Halo Way Out, saya dari dulu sampai sekarang hidup di lingkungan yang tergolong kurang baik, namun saya sudah memutuskan untuk bertobat dan rajin ke gereja. Tapi lingkungan saya menghakimi dan mengucilkan saya, jadi saya bingung harus bagaimana minta advice-nya. Nah ini mirip-mirip sama yang tadi nih Bu, serupa tapi tak sama nih. Sudah bertobat, hidupnya sudah benar, tapi tinggal di lingkungan yang Malah menghakimi, malah mengucilkan. menghakimi. Ya. Terus Jadi bingung mesti gimana minta advice-nya. Mungkin gini kali ya, mungkin orang-orang yang pergaulan, terus dia misalnya dari teman-temannya berlima gitu, satu dia mau bertobat, terus teman-temannya kayak lu nggak asik lagi lo, udahlah jangan temenin dia lagi lah. Jadi dia nggak punya teman, dia jadi bingung ya gimana ya gitu. Itu lingkungannya dia, itu kata Jaksel, teman-temannya toxic dia. relationship ya. Toxic friendship. Ya, toxic friendship ya. Gitu. Jadi Iya. gimana ya gitu. Sementara mau bertobat tapi lingkungannya malahan mengucilkan dia, nggak nerima dia, ngeledekin dia mungkin. So suci lo, Ya. nggak asik lagi lo. Jadi teman-temannya butuh staycation dan ini butuh healing ya kan. Aduh, ini istilah-istilah Jaksel. Ya keep doing the right thing aja. Keep doing the right thing. Tetap lakukan yang benar, even though harus dijauhin, harus whatever the price will be, berapapun harganya, follow Yesus. Ya ikut, keep doing the right thing. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik kata Alkitab. We are what we eat. Kita apa yang kita makan. Bahkan orang dunia bilang show me your friend and I will show you the future. Kasih lihat sama saya teman-teman kamu, saya akan kasih lihat masa depan kamu. So kalau kamu udah hidup baik, hidup benar dan lingkungan kamu nggak terima, tanpa bermaksud menjadi orang yang menyebalkan, tanpa bermaksud memiliki mental sok suci, sok benar, dengan kasih Kristus, keep doing the right thing, doain mereka, and hopefully kamu bisa menjadi garam dan terang bagi dia. Kamu bisa menjadi contoh yang baik bagi mereka. Kadang-kadang orang meledek cuman karena sebenarnya mereka tuh nggak mau temennya ninggalin dia, nggak mau temennya sebenarnya mereka pengen kayak dia, tapi karena takut, karena yakin nggak mampu atau nggak kuat, jadi mereka ngeledek. Sebenarnya ngeledek itu sebagai sebuah tanda bahwa mereka iri. Pohon yang berbuah pasti timpukin, tapi pohon yang nggak berbuah nggak akan ditimpukin. Seperti itu sih. Keep doing the right thing, tetap lakuin yang baik, tanpa menghakimi, tanpa so suci, tanpa ketemu orang kayak orang berdosa kamu, nggak begitu kan. Keep doing the right thing. Sebenarnya ada satu cerita menarik sini dari teman-teman saya, pemirsa WA, ini juga teman kita berdua juga gitu. Dia dulu anak pergaulan banget deh pokoknya Agatha. deh. Agatha. Anak gaul Jakarta. Oh sia. Pokoknya anak-anak pergaulan banget gitu kan. Terus udah gitu suatu hari dia memutuskan untuk ikut camp di gereja kami. Terus disitulah dia bertobat dan mau ninggalin hidupnya yang lama gitu, ninggalin pergaulannya. Terus pas dia ketemu lagi sama teman-temannya udah Pada kaget semua. malah jadi diledekin, malah kayak Jojo lu ada anak Yesus lu, ada anak Yesus lu gitu. Kita kan anak setan gitu. So ada kayak yang wah ini domba yang udah pulang nih, malah diledek-ledekin kan. Terus yang menariknya adalah teman kita ini, sahabat kita ini malah dia jadi kehilangan rasa nyaman sama teman-temannya yang lama, dan kerennya Tuhan tuh malah sekarang ganti komunitasnya gitu ya. Dia sekarang jadi dia sekarang punya komunitas yang jadinya teman-temannya di dalam Tuhan, yang jadinya justru saling backup, saling menguatkan. Ya dalam perjalanan kita pertobatan seperti yang tadi di awal udah kita bahas kan, pasti ada naik turunnya gitu ya. Ada mungkin kita ada jatuh bangunnya gitu. Tapi dengan kita punya komunitas yang membangun, yang Tuhan sendiri yang ganti komunitasnya, Tuhan sendiri yang kasih pergaulan yang baru, sehingga akhirnya dia bisa tetap hidup berjalan dalam kekudusan, dalam pertobatan, dan akhirnya dapat pasangan hidup juga di gereja, dan sekarang punya bisnis yang juga lagi berkembang, lagi baik juga gitu ya. Jadi memang buah dari pertobatan itu endingnya pasti manis. Endingnya adalah keselamatan, tapi buah dari pertobatan adalah Tuhan perhitungkan gitu ya. Tuhan perhitungkan dan Tuhan pasti berkatin juga setiap langkah kehidupan kita. So pemirsa Way Out, thank you so much udah menyaksikan Way Out, udah menyimak obrolan kita di hari ini dalam Way Out. Mudah-mudahan bisa benar-benar jadi Way Out, jadi jalan keluar buat teman-teman yang mungkin dalam pergumulan soal pertobatan yang sesungguhnya ini. Semoga jadi berkat dan sampai ketemu dalam Way Out selanjutnya. Bye-bye. Bye.